Sebelumnya, aku minta maaf karena lama hiatus untuk konten video. Tapi untuk kedepannya, aku akan disiplin untuk menyelesaikan apa yang udah dimulai. Oke, lanjut. Sekarang kita menuju judul baru yaitu Sus Memory. Panel awal kita diperlihatkan bagian pintu masuk sebuah kediaman. Yang di sana sudah ada dua pria dan satu wanita yang sepertinya sedang menunggu seseorang. Sambil ada yang menanyakan, apakah ini sebuah urusan bisnis? Panel lalu spesifik menyorot dua bapak-bapak dengan dua ekspresi berbeda. Di sini karena belum tahu nama mereka, gue tandain aja. Yang ini sebagai bapak satu, yang ini bapak dua. Si bapak dua ini bilang bahwa mantan rekan Mita, ini juga gue nggak tahu apa, tapi lanjut aja. Rekan bagian urusan komersil dan Yoshida masih peduli dan ingin membantunya atau menunjukkan niat baik kepada si bapak satu. Diketahui si bapak satu ini ternyata mau pensiun dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Si bapak dua langsung menyanggah sambil mengatakan bahwa dengan si bapak satu pindah ke rumah orang tuanya, seharusnya bukan menjadi penghalangnya karena si bapak satu bisa bekerja bertampingan dengan manajer Hayase. Si bapak satu itu kembali merendah dengan mengatakan sudah 8 tahun lamanya. Dan si bapak satu mengatakan manajer Hayase sudah pantas untuk naik jabatan. Apalagi rumornya si Hayase ini bakal naik jadi eksekutif. Si bapak dua menunduk dan menghargai pilihan si bapak satu. Sambil si bapak satu meyakinkan diri jika seseorang terlalu gengsi untuk merendah di hadapan mantan rekan kerja, maka ia tak akan mampu bertahan di dunia bisnis, bahkan di perusahaan kecil. Pembicaraan mereka akhirnya terpotong dengan seseorang yang keluar dari kediaman itu. Dan itu adalah manajer Hayase, sambil mengatakan bahwa perjamuannya akan segera dimulai. Nah, di sini kita mendapatkan nama si bapak satu, yaitu Pak Yoshida. Kalau gitu yang tadi Pak Yoshida itu, sudahlah. Nah, jabatannya ternyata presiden cuy. Presiden perusahaan maksudnya. Pak Hayase lalu segera pergi, tetapi Pak Yoshida menghentikan Pak Hayase sambil menawarkan restoran favorit di suatu tempat. Mereka berdua pun akhirnya pergi bersama. Di dalam mobil, Pak Hayase memention Hotel Diamond milik Kuzuhara untuk mencoba minuman martini di sana. Karena reputasi bartendernya terbaik di Jepang. Pak Yoshida pun menuruti permintaan Pak Hayase dengan senang. Tetapi ekspresinya berubah saat ia menelpon Hotel Diamond. Ternyata operator di sana mengatakan bahwa Pak Kuzuhara tak mau melayani tamu yang tidak reservasi atau pesan duluan. Apalagi 3 hari lalu, reservasi Hotel Diamond agak rendah. Dan di hari itu, reservasi di Hotel Diamond full. Pak Yoshida akhirnya menawarkan tempat lain di area Ginza. Dan ia menyebut bar Lapin. Mendengar itu, Pak Hayase seperti tak asing mendengar nama bar itu. Mereka pun cus ke TKP. Sampai di bar itu, sang dewa kita semua menyambut mereka. Pak Hayase, Pak Yoshida, dan si bapak dua ini yang belum tahu namanya langsung menempati bar table itu. Ryu memperhatikan Pak Hayase seperti melihat jam tangannya. Lalu menawarkan koktail kepada mereka karena sudah lewat jam 1 pagi. Tetapi Pak Hayase memilih untuk minum whisky. Sambil melihat Ryu, Pak Hayase ngedumel dalam hati bahwa restoran ini kurang bagus dan sempat meremehkan kemampuan dari Ryu yang nggak mampu membaca tipe minuman apa yang cocok untuk pelanggannya. Di sela-sela itu, Pak Yoshida menanyakan sesuatu terkait pembayaran, di mana semester pertama sama dengan minimal setengah tahun. Mungkin ini konteksnya terkait pekerjaan mereka ya. Dengan santainya, Pak Hayase terdiam, hingga Ryu selesai membuat minuman mereka dengan membuat sus champagne. Bukannya membalas perkataan Pak Yoshida, Pak Hayase malah bertanya kepada Ryu, cara baiknya menikmati champagne sus itu. Seperti ngetes sih kesannya. Ryu sendiri pun menjawab bahwa mantan customer sebelumnya mengajarkannya cara menikmati minuman itu. Pak Hayase mencicipi champagne itu dan memuji rasanya. Tak ada hujan, tak ada petir. Tiba-tiba Pak Yoshida berdiri dan menunduk kepada Pak Hayase. Tampak Pak Yoshida putus asa dan mencoba menjelaskan situasi sulit kepada Pak Hayase terkait penurunan harga barang kiriman sebanyak 20%. Yang menunjukkan ia tampak tertekan dan memohon mencarikan solusinya. Tetapi Pak Hayase cuek karena perusahaan Pak Yoshida hanya kehilangan 20%-nya dari 100 juta per tahun. Dan malah mengkritik tingkahnya yang bersedia merendahkan dirinya demi uang 20 juta. Ia menunjukkan ketidaksukaannya terhadap bisnis yang memaksa orang kehilangan harga diri. Mendengar itu, Pak Yoshida kaget, nggak menyangka
Padahal ia hanya ingin memberitahu keadaan saat ini di perusahaan, tetapi dinilai rendah oleh Pak Hayase. Jadinya Pak Yoshida malah menyalahkan dirinya sendiri dan merasa perjamuan ini tidak ada artinya. Pak Yoshida pun akhirnya pamit kepada Pak Hayase setelah ia merasa mendapatkan jawabannya. Sebelum itu, Pak Hayase mencegahnya sambil mengatakan Pak Yoshida harus membayar tagihan di bar Lapin. Karena perjamuan itu, Pak Yoshida yang menginisiasi. Dengan mengeluarkan beberapa lembar uang, Pak Yoshida melemparnya ke wajah Pak Hayase, sambil mengumpat bahwa Pak Hayase sudah berubah. Kepergian Pak Yoshida pun diikuti oleh si bapak dua yang pamit kepada Pak Hayase juga. Suasana bar Lapin pun menjadi hening. Pak Hayase pun meminta maaf kepada Ryu karena kegaduhan yang terjadi. Ryu sendiri pun memahami situasi mereka dan memaklumi. Mungkin karena nggak enakan kali ya, Pak Hayase memesan 1 gelas tambahan kepada Ryu. Yang dijawab Ryu sambil menyebutkan namanya. Pak Hayase terkejut, karena ia tak pernah memperkenalkan namanya kepada Ryu. Lalu, bagaimana ia bisa tahu? Tak hanya itu, Ryu juga menunjukkan beberapa jenis botol minuman yang Pak Hayase sering konsumsi. What? Pak Hayase bertanya kepada Ryu, apakah mereka pernah ketemu sebelumnya? Yang ternyata, mereka memang pernah ketemu sekali di Juni tahun 1996 di Paris, tepatnya di Lodge Hotel. Pak Hayase masih nggak percaya. Ia pun kembali ngetes Ryu, apa yang mereka berdua bicarakan 8 tahun yang lalu. Dijawab oleh Ryu bahwa mereka berdua membicarakan Sus dan Picasso. Lalu Ryu menceritakan kisah tentang pelukis Picasso dengan minuman favoritnya yaitu Sus, serta cerita di balik lukisan-lukisan yang berkaitan dengan Sus itu. Pak Hayase sendiri masih belum ingat bahwa ia pernah menceritakan sebuah dongeng itu kepada Ryu. Tetapi ingatan Ryu sangatlah kuat. Bahkan sempat ingat ketika Pak Hayase belum lancar berbahasa Prancis dan terasing akan kesendiriannya. Ia pun memberikan sebuah minuman bernama Sus Gimlet. Saat Pak Hayase mencicipinya, ekspresinya menjadi berbeda. Seperti ia mengingat semuanya karena rasa dari minuman yang dibuat Ryu. Pak Hayase pun seketika mengingat memori kelamnya saat berada di Prancis, di mana saat waktu itu agak tipsi ya, dan menelpon rekannya yaitu Pak Yoshida. Di sini, Ryu membantu mengingat yappingnya Pak Hayase, yang diresponnya dengan rasa bersalah. Dengan ilmu observasinya, Ryu merasakan saat pelanggan datang ke bar, ia melihat diri lama mereka yang pernah Ryu temui. Seseorang bisa berubah, sama seperti selera terhadap minuman keras yang bisa berubah. Begitulah yang dikatakan mendiang suhunya Ryu kepadanya. Pak Hayase hanya bisa tersenyum sambil mengingat kembali kenangan 8 tahun lalu. Ryu kembali mengungkit ingatan Pak Hayase tentang simbolisme bunga lindo, yang merupakan bahan dari minuman Sus itu, dan kaitannya dengan perasaan sedih atau duka. Ryu mengungkapkan bahwa bunga lindo memiliki sebuah arti, dan arti itu adalah kamu yang sedang bersedih. Seketika itu, muka Pak Hayase menjadi berubah terkejut. Di keesokan harinya, Pak Hayase masih kepikiran akan sugesti dari dewa kita itu. Sampai-sampai, ia menelpon Pak Yoshida untuk kopdar lagi di bar Lapin. Di saat mereka berdua duduk, Pak Hayase memberikan sebuah amplop yang berisi uang yang dilemparkan Pak Yoshida tempo lalu, dan bil atau 2 tagihan minuman whisky di hari itu. Pak Hayase sendiri menyadari bahwa ia tersulut emosi kala itu. Perubahan sikap Pak Hayase membuat Pak Yoshida menjadi lega dan senang. Di samping itu, Pak Hayase mengatakan kepada Ryu atas overthinkingnya kemarin terhadap bahasa bunga yang sempat dibilang Ryu. Ternyata Pak Hayase nggak pernah mengatakan itu kepada Ryu. Yang lantas dijawab santai sambil menyajikan minuman bahwa terkadang ingatan seorang bartender sesekali bisa keliru. Ternyata selama ini gimmick ya. Ada-ada aja. Dan chapter ini pun selesai.